Well, welcome back to our channel Bahasaku Inggris. With me, Wawan Slamet bin Aceng bin Wasyoni. Selamat datang kembali kepada teman-teman semua di channel yang sama, yaitu Bahasaku Inggris. Masih bersama saya, Mr. Wawan Slamet bin Aceng bin Wasyoni. Baik, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang neither nor. Kemarin, saya ingin sedikit mereview teman-teman. Neither nor itu sama seperti both dan and. Sama-sama kata sambung atau conjunction miliknya compound conjunction, seperti itu. Nah, hanya saja kalau both dan and itu menghubungkan hal yang sama. Saya memiliki mobil dan, both and dan, dia memiliki mobil, sama-sama memiliki mobil, sama-sama positif. Ya, menghubungkan dua hal yang positif, sama-sama memiliki mobil. Itu boleh. I and he have a car. Boleh pakai both. Both I and he have a car. Seperti itu. Jadi kalau yang both dan and, boleh juga not only I, but also he has a car. Teman-teman bisa review kembali pembahasan both dan and. Jadi yang namanya both dan and, konteksnya dua hal yang sama-sama dilakukan atau tercapai. Saya memiliki mobil dan dia memiliki mobil. Tetapi kalau neither nor itu kalau bahasa Indonesianya, kalau both and itu bahasa Indonesianya baik dia dan saya sama-sama. Tetapi kalau ini baik dia dan saya tidak. Ya, kalau diterjemahkan bebasnya baik dia maupun saya tidak. Ya. Baik dia maupun saya tidak berarti melakukan dua hal yang tidak tercapai. Saya tidak sedang menyanyi dan tidak sedang menari. Kalau kemarin kan saya sedang menyanyi dan saya sedang menari. Sama-sama melakukan dua hal yang tercapai. Tetapi kalau neither nor itu menggabungkan dua hal yang tidak tercapai. Saya tidak sedang menari dan tidak sedang menyanyi. Budi tidak memiliki mobil. Saya tidak memiliki mobil dan Budi tidak memiliki mobil. Sama-sama tidak. Maka ketika menggunakan sama-sama tidak, kita pakai pola neither nor, seperti itu. Jadi neither nor itu menghubungkan hal yang setara. Setara di sini bisa kata dengan kata, klausa dengan klausa, seperti biasa. Kalau klausa dengan klausa berarti menghubungkan subjek dan predikat, seperti itu. Ya. Atau menghubungkan dua hal yang tidak tercapai dalam konteks klausa, seperti ini nanti. Klausa word. Oke, langsung saja. Ketika menghubungkan antar kata, seperti ini. Neither Budi nor Andi has a car. Di sini teman-teman, ketika neither nor menghubungkan subjek, neither dan nor sama-sama menghubungkan subjek, ini subjeknya, maka kata kerjanya, predikatnya itu tergantung subjek yang terakhir atau subjek yang kedua. Artinya apa? Baik Budi maupun Andi tidak memiliki mobil. Secara terjemahan seperti itu. Selanjutnya, baik saya maupun mereka, neither nor, baik saya maupun mereka, ini pakai yang mana teman-teman? Ingat, kalau pola neither nor itu predikatnya tergantung subjek kedua. Apa subjek kedua atau terakhirnya, Mister? They, maka dia pakai are. Neither I nor they are at school. Baik saya maupun mereka itu sama-sama tidak sedang berada di sekolah, tidak di sekolah. Nah, kemudian kalau sama-sama di sekolah pakainya both. Both I and they are at school. Kalau sama-sama di sekolah, tapi kalau sama-sama tidak di sekolah, itu jangan pakai both, pakainya di neither nor. Neither Budi, nah, ini menghubungkan antar kata, teman-teman, menghubungkan antar kata. Neither Budi nor I, baik saya, baik Budi maupun saya sama-sama tidak sedang menari. Nah, di sini kata kerjanya kira-kira pakai yang mana, Mister? Pakai tergantung subjek yang kedua. Berarti pakai apa? Pakai yang am, seperti itu. Nah, jadi ketika teman-teman ingin menggunakan pola sama-sama tidak melakukan, sama-sama negatif, ya, menggabungkan dua subjek, hati-hati, kata kerja yang digunakan itu harus berupa kata kerja yang tergantung subjek terakhirnya, seperti ini. Ini pakai has karena dia Andi, Andi tunggal, ini pakai they karena
ini pakai R karena dia subjek terakhirnya they. Begitupun yang terakhir pakai M karena subjek terakhirnya berupa I. Tuh, jadi sama-sama secara arti bahasa Indonesianya baik saya maupun dia sama-sama tidak, seperti itu. Nah, untuk contoh yang ini teman-teman, atau contoh yang ini semuanya sebenarnya dari kalimat yang ini, kalimat pola umumnya, pola biasa. Saya, Budi, tidak sedang menari, dan saya juga tidak sedang menari. Budi tidak sedang menari, dan saya tidak sedang menari. Ya kan? Sama-sama continuous, sama-sama tidak sedang. Kita coret aja yang kedua, kita coret yang ini. Kita coret, kita hilangkan, gabungkan. Budi dan saya, kalimat kedua nih, Budi dan saya, I-nya digabungkan kan? Budi dan saya sama-sama tidak sedang menari. Apakah salah, Mister? Tidak apa-apa. Budi and I are. Ketika menggunakan N, harus pakai R. Budi and I are not dancing. Tetapi karena konteksnya di sini itu dan tidak, sama-sama tidak keduanya, itu yang bagus, yang baik, yang tepat itu menggunakan neither nor, bukan pakai and not, bukan pakai and dan not, tetapi pakai nor. Kita ganti and dan not-nya ke pola nor, ke pola neither nor. Berarti kita ganti neither Budi nor I am dancing. Ketika menggunakan N, teman-teman di situ pakainya R, ya kan? Ketika Budi and I pakainya are not dancing, sama-sama tidak menari. Tetapi ketika and dan not-nya diganti dengan neither nor, maka predikatnya bukan lagi pakai are, tergantung subjek kedua pakai I. Budi and I are not dancing. Kan kalimat asalnya begini. Budi is not dancing and I am not dancing. Karena ada pola yang sama, is not dancing, I am not dancing, sama-sama continuous, kita hilangkan saja yang kedua, sehingga menggabungkan subjek. Budi and I, karena pakai N, are not dancing. Nah, kembali lagi, karena dia sama-sama tidak tercapai, yang bagus, yang tepat menggunakan pola neither nor. Sehingga nggak menggunakan at lagi, nggak menggunakan N lagi. Sehingga kalimatnya menjadi neither Budi nor I am dancing. Pakai M karena subjeknya I. Kenapa pakai M? Karena subjeknya I. Kenapa harus begitu? Karena dia menggunakan neither nor. Kalau menggunakan neither nor, maka predikatnya tergantung subjek kedua. Itu menghubungkan kata dengan kata. Jadi ingat, kata kuncinya ketika teman-teman ingin menggunakan atau mengungkapkan kalimat, ya, atau kalimat yang sama-sama tidak tercapai, saya tidak pergi ke Bali dan dia tidak pergi ke Bali. I do not go to Bali and he does not go to Bali. Gabungin aja. I and he do not go to Bali. Tetapi karena dia pakai and dan not, sama-sama tidak ke Bali, pakainya neither nor aja. Neither I nor he does not go to Bali. Does pakainya. Karena dia terakhirnya kan neither I nor he, kan gitu. Jadi pakainya does not. Itu kalau menghubungkan antar kata seperti itu. Kemudian yang ini aman ya teman-teman. Kemudian penggunaan neither nor, baik saya mau baik bla 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 maupun bla 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 tidak, sama-sama tidak, bisa menghubungkan antar klausa juga. Contohnya, Budi is not singing. Budi tidak sedang menyanyi. Dan dia juga tidak sedang menari. Subjek, predikat, subjek, predikat. Nah, ini polanya and dan not. Sama-sama tidak. Ya kan, dua-duanya tidak melakukan dua hal yang tidak tercapai. Budi tidak menyanyi dan juga dia tidak sedang menari. Sama-sama tidak melakukan dua-duanya. Negatif, tidak tercapai. Itu boleh kita pola kalimat yang lebih bagusnya lagi gitu kan, tidak menggunakan pola umum begini, saya tidak sedang menari dan saya tidak sedang menyanyi, itu umum banget. Nah, kita ganti and dan not-nya ke dalam makna nor. Nor ini maknanya and dan not, ya. Nor ini bermakna atau memiliki makna and not. Nah, ketika and not-nya itu diganti dengan nor, maka pola he is-nya dirubah menjadi is she dancing. Budi is not singing nor is she dancing.
not-nya nggak usah diikutkan lagi, karena nor memiliki makna and dan not dan tidak. Ya, Budi is not singing, nor is he dancing. Gitu. Ini udah naik level lah. Ini kalau ini level 1 masih, ini level 2. Ada lagi level ketiga, sama-sama menggunakan makna dan tidak, tetapi tidak hanya nor saja, tetapi dua-duanya digunakan, yaitu neither dan nornya digunakan. Neither-nya digunakan, nornya digunakan. Jadi ketika not yang pertama ini dihilangkan, not yang pertama ini nih, kalau ini kan udah mengandung makna and dan not. Nah, kita juga pengen nih menghilangkan not yang ini, maka gunakan pola neither. Neither is Budi, Budi is-nya dirubah menjadi is Budi. Ketika not-nya diganti dengan neither, ketika not-nya dirubah dengan neither, maka Budi is-nya diganti dengan is Budi. Neither is Budi singing, nor is he dancing. Ketika menggabungkan klausa seperti itu polanya, teman-teman. Pola yang pertama itu juga tidak salah, betul. Level 1, level 2, level 3. Sudah berbeda. Jadi ketika teman-teman ingin writing, menulis kalimat, jangan selalu menggunakan pola umum seperti ini. Budi is not singing and he is not dancing. Atau I am not singing, saya tidak sedang menyanyi dan dia tidak sedang menari, misalkan gitu. Saya tidak sedang menyanyi dan saya tidak sedang menari. Budi is not singing dan Budi is not singing and he is not dancing. Itu jangan pola seperti ini terus, teman-teman. Boleh sekali-kali and not-nya diganti dengan nor. Ketika and not diganti nor, he is-nya nggak boleh lagi he is, harus is he. Nah, sekali-kali pun jangan pakai pola yang sama, pola yang umum lagi. Budi is not doang, Budi is not, nornya doang yang diganti. Sekali-kali not-nya dua-duanya dihilangkan. Not yang ini dihilangkan, not ini dihilangkan. Kalau not ini dihilangkan, and not-nya berubah menjadi nor, tapi kalau not yang ini dihilangkan, berubahnya menjadi neither. Ketika dua-duanya menggunakan neither nor, maka polanya Budi is-nya berubah menjadi is Budi, ini juga is Budi atau is he. Seperti itu, teman-teman, penggunaan neither nor. Saya ulangi, dalam menghubungkan dua hal yang setara, kalau sama-sama tercapai pakai both and, ingat kemarin, bisa lihat di videonya sebelumnya, kalau both and menghubungkan hal yang sama, dan dua-duanya tercapai, cuman bedanya dia juga bisa menggunakan not only but also. Beda ketika menghubungkan subjek not only but also dan both and, bisa dilihat. Tapi kalau ini menghubungkan dua hal yang setara, tapi sama-sama tidak tercapai. Jadi kalau neither nor maknanya baik saya maupun dia tidak, sama-sama tidak. Tapi kalau both and, baik saya maupun dia memiliki mobil. Kalau ini, baik saya maupun dia tidak memiliki mobil. Kalau yang ini tidak. Kalau both and maknanya sama-sama memiliki mobil. Baik saya maupun dia memiliki mobil. Both I and he have a car. Tapi kalau ini, baik saya maupun dia tidak memiliki mobil. Neither I nor he has a car. Kalau neither nor pakainya tergantung subjek kedua, predikatnya pakai has makanya tadi. Tapi kalau both and wajib pakai jamak. Oke, cukup sekian dari saya penjelasan tentang neither nor. Thank you very much for watching this video. See you, bye-bye. Don't forget to share, like, comment, and subscribe. Bye!